Selamat datang rekan-rekan di channel ini. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan tindak lanjut pengangkatan secara massal honorer menjadi aparatur sipil negara, khususnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Informasi selengkapnya ayo ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan, hingga saat ini belum jelas kapan ketentuan dan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara yang berkaitan dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara, khususnya menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, itu mulai diterapkan dan dilaksanakan. Diketahui bersama bahwa implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 itu masih harus menunggu terbitnya beberapa aturan turunan melalui peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut 23 substansi di undang-undang terbaru ini. Jadi memang Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 ini merupakan undang-undang yang singkat dibandingkan dengan undang-undang ASN terdahulu, yakni Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Akan tetapi karena singkatnya undang-undang ini, maka akan diatur lebih lanjut melalui aturan turunan, yakni peraturan pemerintah nomor yang mengatur lebih lanjut 23 substansi dari undang-undang terbaru itu. Nah, selain regulasi turunan Undang-Undang ASN 2023 setingkat peraturan pemerintah, diperlukan juga 3 peraturan presiden, yakni Perpres Kelembagaan Kemenpan RB, kemudian Perpres Kelembagaan BKN, dan Perpres Kelembagaan Lembaga Administrasi Negara atau LAN. Undang-Undang ASN 2023 juga mengamanahkan peraturan pemerintah harus sudah terbit paling lama 6 bulan sejak undang-undang yang ditunggu jutaan honorer itu diundangkan pada 31 Oktober. Jadi tenggat waktu terbit dari aturan turunan dari undang-undang itu diberikan waktu hingga tenggat waktu paling lama 6 bulan sejak undang-undang ini diundangkan. Berarti kalau terhitung dari bulan Oktober, maka maksimal bulan April peraturan pemerintah itu harus sudah diterbitkan. Regulasi yang paling ditunggu jutaan honorer adalah peraturan pemerintah tentang manajemen ASN yang di dalamnya mengatur mengenai pengangkatan honorer menjadi P3K. Seringkali pejabat di daerah yang berwenang mengurus kepegawaian menjadi tempat para honorer bertanya, kapan sih bisa berubah status para tenaga honorer itu menjadi P3K. Nah, rekan-rekan, berkaitan dengan hal itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Safrudin, mengatakan saat ini pihak BKD atau pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih menunggu petunjuk teknis terkait dengan penataan tenaga honorer. Nah, Pak Kepala BKD ini menyebutkan bahwa sesuai Undang-Undang Penataan Tenaga Honorer ASN dan pengangkatan tenaga honorer itu dilakukan paling lambat hingga dengan 31 Desember. Itu yang dikatakan oleh Kepala BKD bahwa per 31 Desember 2024 penataan tenaga non-aparatur sipil negara itu harus sudah selesai. Tetapi sampai dengan saat ini petunjuk teknis pelaksanaan dari undang-undang tersebut belum juga diterima oleh pemerintah daerah sebagai panduan di dalam pelaksanaan undang-undang itu. Nah, rekan-rekan sekalian, ia pun mengatakan bahwa Kementerian Pendayagungan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi saat ini tengah memproses rancangan peraturan pemerintah yang bakal dipakai untuk mengatur penataan tenaga honorer. Jadi pihak BKD belum tahu bagaimana penataan yang dimaksud, apakah data itu dinolkan ataukah dialih statuskan. Yang pasti menurutnya pemerintah pusat juga menyurati pemerintah provinsi hingga kabupaten agar tetap menganggarkan biaya atau gaji tenaga honorer melalui APBD tahun 2024. Kalau dinolkan tidak mungkin secara lisan, maka Pemda dilarang melakukan pemberhentian besar-besaran. Bahkan pihaknya sudah mengakui bahwa
ia pun telah menerima surat untuk mengakomodir anggaran untuk tenaga non-aparatur sipil negara. Ia pun juga menyebutkan bahwa pemberhentian tenaga honorer atau non-ASN di dalam skala besar itu akan berdampak pada kinerja pelayanan publik. Dari pemerintah pusat juga tidak ada niat untuk memberhentikan tenaga honorer. Olehnya itu pihaknya berharap jangan sampai ada pemberhentian besar-besaran karena akan berdampak pada kinerja pelayanan publik. Disebutkan untuk pemerintah Provinsi Sumatera Utara sendiri saat ini tercatat 15.869 tenaga honorer yang memang mungkin disiapkan untuk ditata menjadi tenaga aparatur sipil negara. Sementara itu rekan-rekan sekalian, dari kabar pengumuman seleksi P3K tahun 2023, saat ini Badan Kepegawaian Negara sudah menyebutkan setidaknya sudah terdapat 370 instansi yang memang sudah bisa mengumumkan hasil seleksi P3K tahun 2023. Diketahui bersama bahwa saat ini baru terdapat 3 instansi yang telah mengumumkan, akan tetapi kabar baik datang dari BKN, setidaknya 370 instansi ini telah selesai ditandatangani pengumuman itu, sehingga pemerintah daerah atau instansi yang bersangkutan sudah bisa mengumumkan hasil seleksi P3K 2023. Menurut Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Bapak Suarmen, bahwa menyebutkan hasil seleksi untuk P3K teknis dan tenaga kesehatan sebagian besar sudah diolah serta selesai ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, sehingga tercatat untuk P3K teknis sudah 190 instansi yang sudah ditandatangani hasilnya, dan P3K tenaga kesehatan sebanyak 180 instansi. Sementara itu, instansi lainnya akan ada yang masih menunggu hasil seleksi kompetensi teknis tambahan. Ada juga instansi yang masih menyelesaikan verifikasi dan validasi data serta lainnya. Nah rekan-rekan, kalau sudah selesai ditandatangani Kepala BKN, berarti instansi itu sudah bisa menarik hasil seleksi kompetensi dan diumumkan kepada publik. Lalu bagaimana dengan P3K formasi guru? Menurut Deputi Suarmen, sampai saat ini BKN belum secara resmi menerima afirmasi sertifikat pendidik atau Setdik dan nilai SKTT dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi memang terjawab mengapa pengumuman seleksi formasi guru itu masih lambat dan belum diumumkan. Ternyata Badan Kepegawaian Negara belum secara resmi menerima perhitungan afirmasi sertifikat pendidik dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Selain sertifikat pendidik, ternyata Kemendikbud juga melakukan seleksi kompetensi tambahan yang dilakukan oleh beberapa instansi, dan ini semua hasilnya belum diserahkan kepada Badan Kepegawaian Negara. Nah rekan-rekan, demikian video kali ini. Bagaimana tanggapan rekan-rekan? Silahkan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.